siap mendampingi bersama artis. Oh, ini ada artis Korea juga, Mas Gibran. Kita kamera ini. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat datang di Museum Raden Ayu Kartini. Sudah berapa kali kunjungan ke sini? Baru satu kali ya? Oke. Pernah dengar ceritanya? Belum? Jadi tempat ini adalah rumah asli kediaman Raden Ayu Kartini ketika menjadi istrinya Bapak Bupati Rembang. Nanti yang perlu diingat oleh adik-adik sekalian, kalau masuk museum boleh melihat, boleh membaca, tidak boleh memegang. Tahu karena apa? Karena di tangan kita mengandung yang namanya zat asam. Nanti bisa merusak koleksi atau objek peninggalan daripada Raden Ayu Kartini. Raden Ayu apa Raden Ajeng? Apa bedanya Raden Ajeng sama Raden Ayu? Kalau Raden Ajeng itu gelar putri bangsawan sebelum menikah atau masih gadis. Kalau Raden Ayu itu gelar putri bangsawan yang sudah menikah. Nanti diperhatikan kalau masuk yang tertib, tidak boleh lari-lari ya. Oke? Yuk silakan kita masuk secara paket ya. Terus ada nama putranya. Putranya berapa? Putranya Bu Kartini berapa? Satu. Bu Kartini meninggal di usia berapa? 25 tahun. Karena bukan perang, karena komplikasi kehamilan. Udah dibaca? Ini peninggalan-peninggalannya. Jadi yang kosong, tempat-tempat yang kosong itu objeknya atau koleksinya baru dipinjem. Ini ada kamarnya, ini kamarnya ini. Tuh tempat tidurnya. Sama nggak sama tempat tidurnya adik-adik di rumah? Tidak. Di sini kebayanya baru dipinjem Museum Nasional Indonesia. Itu tempat tidurnya, tempat perawat bayi. Terus ada cermin. Tahu cerminnya ini bahannya dari apa ini? Cerminnya ini terbuat dari bahan nikel. Ya. Bukan batu kapur, bukan, tapi nikel. Jadi ini cermin asli peninggalan Bu Kartini. Oke, sambil kita jalan, kita lihat kamar suaminya. Apa syaratnya Bu Kartini mau dinikah oleh Bapak Bupati? Beliau mengajukan 3 syarat pranikah. Yang syarat pertama apa? Yang pertama, beliau harus menjadi permaisuri. Karena Bapak Bupati istrinya tidak ada 4 istrinya. Ada yang bapaknya istrinya 4? Nanti bisa niru. Makanya tidurnya terpisah. Ini kamar Pak Bupati, itu kamar Bu Kartini. Karena setiap harinya schedule-nya beda. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, sudah siap tulis? Dibuatin sekolah untuk perempuan.
atau ruang mengajar. Sekolahnya yang ada di depan itu loh, yang samping kiri, ya. Kalau lagi masuk ada patungnya, itu sekolah pertama perempuan Nusantara. Syarat yang ketiga, menolak feodalisme adat Jawa. Menolak feodalisme adat Jawa. Ini ada apa ini? Hah? Banyak dong. Jadi ini tempat santai keluarga sekaligus jadi tempat ruang rapat terbatas. Ya. Jadi sekaligus tempat atau ruang untuk rapat terbatas, yaitu Pak Bupati dan orang-orang kepercayaan. Ada yang aneh nggak sama meja dan kursinya? Hah? Ada lah. Kalau kursi orang dulu ada maknanya, pejabat dulu. Setiap kursi ada gambar tokoh pewayangan. Jadi mana tempat duduknya bukan ini? Nah ini loh dilihat dari gambar. Oh salah tuh. Pak Bupatinya itu gambarnya apa? Lihat, ayo diperhatikan gambarnya. Gambarnya Bima. Tahu Bima karakternya? Bima itu berani, tegas, adil, bijaksana. Kenapa bukan Arjuna? Karena Arjuna itu playboy, suka main perempuan Arjuna itu. Kalau ini Pak Bupati atau Bima, Kartini posisinya di kanannya, yaitu Sri Kandi. Jadi orang dulu itu kalau rapat untuk negara, untuk daerah, kursinya itu ada tokohnya. Jadi yang duduk mewakili karakter tokoh beda sama sekarang. Pejabat sekarang kursinya dari kulit makanya melebihi buaya rakusnya. Betul. Ya. Ini bukan dalil tapi ini fakta. Jadi orang dulu lebih cerdas, lebih kompeten, lebih merakyat. Mejanya bunga lotus atau teratai. Jadi pejabat atau pimpinan tidak pernah memilih tempat. Karena bunga teratai asalkan ada air, mau di comberan, mau di danau, mau di got, mau dimanapun asalkan ada air pasti akan menunjukkan keindahan. Nih, ini ruang makan. Nah, ini ada mesin jahit. Ada mesin jahit peninggalan Raden Ayu Kartini. Ini ada kulkas tanpa listrik. Ini tempat air minum. Ini fungsinya untuk mendinginkan air. Karena bahannya dari apa ini? Yang bisa untuk mendinginkan? Marmer. Bahannya dari marmer. Ini asli buatan Belanda. Ini di abad 19. Berapa sekarang usianya? Kurang lebih 120 tahun. Ini ada lukisan asli bukan ini. Ini untuk perempuan Nusantara. Ini ada pesannya di balik lukisan ini. Perempuan jangan hanya cantik, tapi harus berani Bu. Angsa itu berani. Terus ini ada meja makan. Di sampingnya ada meja santai, yaitu untuk minum setelah makan. Karena apa? Karena untuk proses pelarutan pencernaan. Anak-anak
tidak boleh makan satu meja, satu kursi sama orang. Anak-anak makanya di bawah ditikar. Supaya apa? Supaya sesukses apapun anak, posisinya tetap di bawah orang. Ingat, itu budaya kita, didikan leluhur kita, Jawa yang sesungguhnya. Itu piring di abad 19, produksi Jerman, bahannya porselen. Jadi yang dipakai khusus bukan ini dan bapak yang ada inisialnya. Nanti bisa niru lah gaya bangsawan Jawa. Jadi yang khusus dipakai Bapak Bupati dan Bu Kartini, yang di tengah ada inisial. Tahu inisial? Yang ada tulisannya itu loh, ada capnya itu loh. DJR itu, Joyo Hadiningrat. Ini ayahnya. Ini ayahnya. Ibu tiri, ibunya Rukmini. Ini foto masa kecil Bu Kartini. Mana Bu Kartini nih fotonya ini? Ada yang tahu? Oke, yang itu Bu Kartini, yang deket kur. Ayo, Bu Kartini menguasai berapa bahasa? Hah? Ada yang tahu? Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Ini beliau baru mengajar menggunakan bahasa Prancis. Jadi ini maknanya, pesannya, jadi perempuan meskipun ditekan, disuruh untuk membantu orang tua di dapur dan sebagainya, akan tetapi janganlah berhenti untuk belajar. Kalau kakaknya menguasai berapa bahasa? Raden Mas Panji Sosrokartono menguasai 40 bahasa, 20 bahasa asing dan 20 bahasa daerah. Sudah tahu sahabatnya? Itu ada foto Nyonya Rosita Manuela Abendanon yang dikenal dengan Nyonya Aben. Ini kebangsaan Puerto Rico atau Portugal. Beliau istri Bapak Abendanon, orang Belanda yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan Kebudayaan Agama Hindia Belanda. Belum Indonesia ya, masih Hindia Belanda negaranya, Indonesia. Ini tulisannya Bu Kartini. Ini buku terbitan pertama dari Belanda. Ini kumpulan surat-suratnya R.A. Kartini yang dijadikan satu oleh Bapak Abendanon dan dicetak di Belanda pada tahun 1911. Ini tafsir Al-Quran Faidul Rahman. Yang punya ide Bu Kartini di usia 13 tahun. Kartini sudah berpikir untuk mentafsirkan Al-Quran menggunakan bahasa Jawa. Tapi ditulis menggunakan huruf Arab, namanya Arab Pegon atau Jawa Pegon. Tapi yang menulis ini gurunya. Siapa gurunya beliau? Kiai Soleh Darat Semarang. Ini tidak lengkap 30 juz, hanya 13 juz. Dan ini menjadi kado terindah pernikahan Raden Ayu Kartini. Disco. Apa ini?
Kami di sini memohon mengusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak perempuan. Bisa segera yang belum Travel kelihatan. Di Mang Dek.